semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Senang lagi balik lagi sama kalian, dan hari ini kita bakal makan gado-gado. Ada gado-gado di sini beserta semua telur dan teman-temannya. Dan juga ada kerupuk di sini. Dan seperti biasa, sambil mukbang hari ini kita bakalan cerita kisah kriminal nyata. Dan terima kasih buat yang udah request tentang kasus di GIS, di Jakarta International School. Ada beberapa kasus sih, tapi kasus yang bakal gue bahas hari ini adalah yang tentang si gurunya, si William Fahey. Ada juga kemarin ini kasus yang tentang yang pembersih di sekolahnya. Oke. Ya itu juga ada, tapi hari ini kita khusus bakal bicara tentang si William Fahey ini. Gitu. Orang apa? Orang Amerika. Tapi sebelum kita cerita, kita bakal makan dulu soalnya sudah lapar. Jadi, let's give it a try. Wow. Siapa yang kalian yang doyan gado-gado? Gue udah lama banget nggak makan gado-gado. Wow. Makan sama kerupuknya. Oh. See if I can do one bite. Wow. Kurang gede. Wow. Okay. Wow. Wow. Oh my god. Lumayan pedas ya? Karena sariawan juga kan jadinya. Merasa ditusuk. Suami lagi agak nggak enak badan, suka sariawan gitu. Aduh, enak banget deh. Wow. Wah. Pas gue pertama kali baca cerita ini, gue bisa kayak, kok bisa-bisanya ya dia nggak ketangkep. Jadi kejahatan dia tuh bisa berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, 40 tahun totalnya, di negara yang berbeda-beda. Bukan cuman Jakarta International School doang yang kena, di seluruh dunia dia soalnya pindah-pindah kemana-mana. Tapi sebelum gue jelasin satu-satu dia kemana aja, kita lihat dulu ya, dia ini asalnya dari mana. Jadi dia asalnya lahirnya di New York, di Amerika. Terus habis itu memang dari kecil dia memang suka jadi kayak ketua pramuka kek, kalau enggak jadi kayak asistennya guru kek gitu. Jadi memang dia selalu ada hubungannya sama guru lah gitu pokoknya. Okay. Nah pada tahun 1969 dia umur 20 dan dia jadi asisten guru, terus kayak ngajar berenang gitu. Dia udah ketangkep dong saat itu. Jadi pas dia lagi ngajarin anak-anak cowok ini berenang, baru umur 7 anak-anak cowoknya, terus ketahuan kalau dia suka pegang-pegang itunya si anak-anak cowok ini sambil ngajarin berenang. Oke. Ketahuan, ditangkap, masuk penjara 90 hari. Dan semenjak saat itu dia harus registration gitu deh, harus diregistrasi namanya, gitu, karena dia udah sex offender kan. Jadi dia harus namanya kayak dimasukin catatan gitu. Sama pemerintah. Catatan kriminal udah termasuk gitu ya. Kriminal iya masuk penjaranya, tapi kalau di Amerika itu kalau misalnya lu melakukan kejahatan seksual, lu tuh kayak udah harus dicatat gitu loh. Dan semestinya dia tuh kalau setiap kali dia pindah dari satu alamat ke alamat lain,
dia tuh harus kasih tahu gitu loh ke polisi kalau gue tuh pindah. Kalau dulu itu catatannya itu tuh nggak terbuka buat umum gitu loh, cuman polisi doang yang bisa lihat. Tapi akhir-akhir ini di Amerika akhirnya udah dibuka. Jadi kalau lu kayak masuk website gitu, lu bisa lihat kita kira-kira orang yang udah melakukan kejahatan seksual ini tinggalnya di mana aja, tau gak sih? It's public information gitu loh jadinya. Jadinya lu kalau mau beli rumah gitu segala bisa lihat. Di sebelah-sebelah gua ada nggak sex offender. Wow, oke. Ya. Nah, setelah dia ketangkep ini, dia ngaku kalau dia sebenarnya udah melakukan hal itu dari semenjak dia umur 14. Itu dia umur 20 kan, yang pertama kali dia kena ini umur 20. Iya. Tapi dari umur 14, dia semenjak ikut pramuka gitu, dia sudah melakukan itu kepada yang lain-lainnya. Dia bilangnya, gara-gara dia waktu kecil, dia digituin juga sama orang lain. Jadinya itu penyebabnya dia melakukan hal itu kepada orang lain. Dia aja udah bilang waktu dia ketangkep itu, kalau dia tuh malu melakukan hal kejahatan itu tuh dia malu sebenarnya. Dan anehnya lagi ya, dia boleh balik lagi jadi kerja, jadi kayak guru gitu. Tetap aja boleh di kayak sekolah umum gitu. Bisa I sih. don't get it, bikin kesel deh pokoknya. Nah, tahun 92 dia pindah ke Iran gara-gara dia dapat kerjaan di international school di sana, dan dia kerja di sana jadi guru plus jadi guru basket juga. Dan semenjak saat itu dia pindah ke negara-negara yang lain. Dia pindah ke Iran, dia ngajar di Lebanon, dia ngajar di Saudi Arabia, dia ngajar di Greece, dia ngajar di Indonesia. Terus habis itu dia ke Inggris, terus habis itu dia ke Nicaragua. Itu terakhir kalinya dia nanti di Nicaragua. Nah, dia ini sebenarnya udah menikah. Dia menikah sama cewek namanya Jean. Dan di mereka punya anak 2, dan dua-duanya cowok. Satu lahir di 1983, satu lahir di 1981. Dan si Jinnya ini dia juga sukses di perguruan lah pokoknya. Gitu, jadi ketua international school di Eropa. Makanya dia sukses banget, dan dia suka dipindah-pindahin ke negara-negara. Makanya dia jadinya si Williamnya ini ikut-ikut gitu loh. Oh, jadi yang ikut dia. Karirnya lebih bagus istrinya. Kebetulan begitu. Dia ngajar di Jakarta International School itu dari 1992 sampai 2002. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Hampir 10 tahun. Dan orang-orang kalau majority orang-orang kalau ditanyain, kesannya dia kayak guru-guru yang normal lah. Dia perhatian. Bahkan kalau misalnya anak-anaknya nakal, dia kayak yang the cool teacher gitu loh. Makanya kayak, oh iya, memang orang lain bilang kalau misalnya lu tuh nakal, tapi menurut gua lu tuh amazing gitu. Ya, kalau guru yang lain kan strict, tapi kalau di kelas ini kita nggak kayak gitu. Begitu. Kemarin tuh kayak, ini kayaknya a decent guy gitu loh. Kayaknya nggak mungkin dia melakukan semua kejahatan-kejahatan seperti ini gitu loh. Main-mainin itunya anak-anak. Selalu semuanya tentang pelecehan seksual terhadap anak cowok. Selalu. Always. Nah, di Jakarta memang waktu itu udah pernah kejadian. Jadi mereka lagi retret. Nah, si anak ini ditinggalin lah pokoknya kan, ya obviously nggak ada papi maminya. Terus habis itu dia bilang memang udah agak-agak canggung gitu loh, kayaknya kok ada yang aneh. Modusnya si William ini adalah dia selalu kasih kue Oreo ke anak-anak cowok ini, dan di dalam kue-kue Oreonya itu dia ada obat tidur warna biru. Dia hancurin dulu, terus habis itu dia masukin ke tengah-tengahnya. Jadi terus habis itu anak-anaknya ini semua disuruh lomba makan Oreo siapa yang paling cepet. Ya kan? Terus habis itu yang anak yang di Indonesia ini, kok kayaknya ada yang pahit-pahit gitu loh setelah dia makan. Terus habis itu dia ke kamar mandi, terus dia cek gitu loh. Terus di giginya dia kelihatan kayak ada biru-biru gitu di gigi belakang nempel. Kayak bekas obat gitu loh. Terus habis itu 10 menit kemudian dia langsung kehilangan kesadaran. Dan bangun udah bajunya nggak jelas gitu. Waduh. Dan modusnya dia di semua negara selalu sama. Mereka pergi retret, terus habis itu kadang-kadang di di hotel, di ruangan hotelnya main lomba makan Oreo lagi. Ada lagi anak yang bangun tiba-tiba
udah pakai celana dalamnya gurunya. What? Aduh gila, pokoknya bener-bener kacau banget deh. Nah, yang bikin gua kesel adalah si maminya yang di Jakarta ini udah komplain, tapi komplainnya memang bukan ke polisi. Komplainnya ini ke aparat yang di sekolahnya, ke administrasi di sekolahnya, dan kepada kepala sekolahnya di GIS ini. Tapi nggak diapa-apain. Dan kebetulan memang karena tidak dilanjutkan lagi ke polisi gitu segala, jadinya ya udah seperti lepas aja gitu loh. Bahkan si William ini pas lagi dia mau cari kerjaan di London, dia minta referensi dari kepala sekolah yang di Jakarta. Dan kepala sekolah yang di Jakarta bilang, oh good character, dia nggak ada sama sekali di history-nya dia yang bikin kita ragu bahwa dia bisa kerja di sekitar anak-anak kecil. Yang bener aja. Makanya udah berapa kali dia over and over and over again. Dan ini bukan terakhir kalinya dimana dia bakalan lepas dari hukuman yang sebenarnya dia harus dapatkan. Bikin kesel. Makan. Biar nggak tahu. Oke, kita fast forward dimana dia pindah ke Nicaragua. Dia mau retire di Nicaragua, itu rencananya dia gitu. Jadi ini bakalan kerjaan dia sebagai guru yang terakhir kalinya. Bayangin dong udah umur berapa udah mau retire. Dan tadinya istrinya tuh masih di London posisinya karena masih ada kerjaan. Nanti 2 tahun kemudian istrinya bakal ketemu dia di Nicaragua, terus mereka bakal beli rumah di situ, terus mereka bakalan retire di situ. That is the dream, bro, the dream. Di Nicaragua dia punya pembantu di rumah yang dia sewa. Nah, terus habis itu si pembantunya ini dipecat sama dia karena kata dia si pembantunya ini nyolong barang-barang di rumahnya dia. Pas pembantunya udah keluar, dia baru menyadari bahwa kamera gue kok hilang. Terus habis itu USB gue juga hilang. Terus dia baru menyadari apa yang ada di dalam USB itu. Dan dia langsung depresi dan gak mau keluar rumah. Karena yang di dalam USB itu adalah foto-foto bugil anak-anak cowok yang dia sudah pegang-pegang. Dan lebih sakitnya lagi, semuanya itu bener-bener ditata di folder-folder yang jelas gitu loh sama dia. Jadi dia bener-bener, oke nih folder retret ke Spanyol misalnya, terus habis itu dimasukin semua foto-fotonya di situ. Retret ke puncak gitu misalnya, terus dimasukin foto-fotonya di situ. Gila. It's crazy. Tapi karena dia menyadari hal itu, aduh, nanti nih bakalan ketahuan gitu loh. Kalau si pembantunya ini kasih ke polisi. Jadinya dia, ya itulah, dia depresi, dia nggak mau keluar rumah, bener-bener, stop. Terus habis itu, ini cukup drama sih posisi yang dia mestinya ada Skype call sama istrinya. Habis itu dia nggak ngangkat kan. Si istrinya langsung, waduh ini kayaknya ada masalah nih sama dia. Dia jadinya telepon ke sekolahnya, terus habis itu suruh sekolahnya, suruh lihat nih di rumahnya lagi ngapain. Terus habis itu panggil polisi, si sekolahnya suruh ngecek gitu loh di rumahnya lagi ada apa gitu. Kenapa dia nggak nyaut gitu lah. Terus habis itu polisinya masuk ke rumahnya, terus habis itu dia lihat, si Williamnya ini udah tiduran terkapar, di pinggir-pinggirnya banyak botol kosong obat tidur gitu, dan kelihatannya dia udah nggak bernapas, udah kayaknya udah mati gitu. Jadi terus habis itu sama si polisinya dibilangin, oh iya ini udah mati. Polisinya dikasih tahu, oh iya nih orangnya udah mati bla bla bla. Terus habis itu 2 jam kemudian ini dia posisinya udah dimasukin ya ke body bag gitu. Udah dimasukin ke body bag, tiba-tiba polisinya lihat, kok bergerak body bagnya? What? Horor banget gak sih? Terus habis itu dilihat, oh my goodness, dia masih hidup. Terus habis itu langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ditolongin, dan akhirnya dia recover. Oke. He's fine after that. Padahal udah dibilangin, oh ini udah mati. Anyway, ya gitu. Nah, ini USB-nya belum dikasih sama si pembantunya ini gitu loh. Belum dilaporin sama si pembantunya ini, jadi dia masih free. Oke, dia dipecat November si pembantunya ini. Desember dia udah mulai recover. Januari tadinya dia udah mau masuk lagi ke sekolah, udah mau ngajar lagi. Tapi terus habis itu pembantunya akhirnya memberanikan diri dan dia ngasih si USB-nya itu ke polisi. Akhirnya ketahuan. Tapi yang bikin kesel lagi adalah
Dilihat kan semuanya sama si polisi di sana. Terus mereka bilang, oh ini kejadiannya bukan di negara ini, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain buat lo. So, kejahatannya bukan dilakukan di negara ini, jadi kita nggak bisa masukin lo penjara. So, kasih ke Interpol aja. nah mereka akhirnya kasih ke FBI. Karena dia dari Amerika kan, mereka kasih ke FBI. Okay. Tapi dia nggak diapa-apain, dia nggak disekap, nggak diapa-apain, dan akhirnya dia pulang ke Amerika. What? Untuk mengunjungi maminya. Di Amerika pun udah ketemu polisi, dan karena mereka belum ada surat kuasa buat ngebuka apa yang di dalam USB-nya itu, dan USB-nya itu masih posisinya ada di Embassy USA di Nicaragua. Mereka masih nunggu suratnya itu, surat perintahnya itu, surat kuasa. Jadinya ya udah jatuh kayaknya. Jadinya dia tetap aja bebas, nggak ditangkap juga di Amerika. Karena delay kali ya. Maksudnya bukan yang enggak ini, tapi memang karena surat kuasanya belum datang, belum apa, jadinya. Tapi nggak di-secure, nggak di-detain, nggak diapa-apain. I don't get it. Nah, pas dia balik ke kampung halamannya, dia sewa hotel, dan itu tuh cuma sebagai umpan, soalnya pakai nama aslinya dia gitu. Dia masukin, oh ya ini hotel, gua book di hotel ini. Tapi dia pergi ke seberang jalan, masuk ke motel yang lain, dan dia bayar cash di situ supaya nggak ketahuan dia lagi ada di mana gitulah, pokoknya basically nggak ada trailnya. Di dalam hotel itu dia buka bajunya, dilipat katanya. Dia masuk ke bathtubnya, taruh bantal di belakang ininya dia, di belakang punggungnya dia. Terus habis itu pas lagi polisi menemukan dia di situ, dia udah meninggal, ada tusukan di dadanya dia, darah udah kemana-mana di bathtubnya itu, dan ada juga botol obat pil tidur gitulah. Oke. Gitu. Jadinya dia sebelum ditangkep, dia mendingan dia bunuh diri dulu. So that's what he did. So dia sama sekali nggak masuk penjara, nggak ada hukumannya, dan begitulah akhir kehidupannya dia. Jadi kayak nggak ada justice gitu buat anak-anak. Katanya tuh udah ratusan, tau nggak? Ratusan yang udah jadi korbannya dia. Gila banget. Dan I guess ini memberikan pengajaran juga, kalau misalnya ada apa-apa gitu sama anak kecil, mendingan kita laporin ke polisi, lapornya official gitu loh ke polisi supaya dianggapnya serius. Soalnya kan yang ini kan kayak lapornya cuman ke sekolah, cuman kayak komplain doang gitu, terus habis itu jadinya nggak dibawa lagi gitu loh. Jadi lebih banyak lagi korban-korban yang lainnya itu. Ya udah kayak gitu cerita buat hari ini. Semoga kalian enjoy sama cerita-cerita kisah kriminal seperti ini. Thank you lagi buat kalian yang udah pada request cerita-ceritanya. Dan hari ini kita mau shout out ke Isa Pandu. Thank you so much. Selalu kamu komen juga di semua video-video kita. Kita senang lihat-lihat komen-komen kamu. Dan kalau kalian belum subscribe, please like, and please like, komen juga. Kita suka ngobrol sama kalian. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Lanjut lagi.